Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita bertemu kembali. Pada hari ini kita akan berbicara terkait dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Di mana dalam mata kuliah ini kita akan membahas terkait dengan karya tulis ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah? Nah, ini salah satu hal yang menarik menurut saya untuk kita bicarakan ya. Karena kalau kita sebagai mahasiswa pasti kita akan ngobrol atau akan sering berhadapan dengan yang namanya karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, dan pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung fakta, teori, maupun bukti-bukti yang secara empirik. Ini yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah. Jadi, karya tulis ilmiah selain itu juga hasil pemikiran yang didasarkan pada fakta, peristiwa, gejala yang disampaikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi karya tulis ilmiah itu adalah salah satu karya yang memang bisa dipertanggungjawabkan, didukung dengan fakta maupun teori secara ada permasalahan ya, ada problem di situ. Itu bisa dikatakan sebagai karya ilmiah. Lalu, karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau seorang peneliti. Nah, kewajiban dari seorang peneliti itu adalah mewujudkan atau menjadikan karya ilmiah itu sebagai karya ilmiah yang otentik. Di mana karya ilmiah yang otentik itu ya harus ada peristiwa, gejala, lalu ada menggunakan teori, ada bukti-bukti empiris yang disajikan, sehingga itu bisa menjadikan sebagai karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya apa? Yang pertama adalah memberitahu sesuatu hal yang secara logis ya, sistematis kepada para pembaca, sehingga pembaca itu mudah dan memahami. Kedua, ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran dari karya ilmiah itu. Jadi dari hasil riset itu akan dibuktikan bahwasanya hipotesa atau hipotesis ini adalah benar atau enggaknya. Yang ketiga, mengangkat tema-tema baru atau tema-tema aktual. Lalu ciri-ciri karya ilmiah apa? Ciri-ciri karya ilmiah adalah objektif yang pertama. Objektif ini adalah sesuai dengan fakta dan data yang empiris. Dapat diungkap berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, ini objektif. Lalu netral itu. Netral ini terkait dengan peneliti itu tidak terlibat atau tidak terlibat dalam proses karya ilmiah itu, tidak berpihak ya, tidak berpihak kepada siapapun. Ketika meneliti instansi pemerintahan, maka dia bukan bagian dari instansi pemerintahan itu. Sistematis, dia mempunyai aturan, mempunyai alur di situ, mempunyai roadmap, mempunyai sistematika yang tertata dengan baik. Ini yang ciri-ciri karya ilmiah. Lalu setelah itu apa? Logis. Logis itu adalah pola naral yang digunakan tepat sesuai dengan kebutuhan. Jadi dapat dilogika dengan baik, masuk akal itu. Menyajikan fakta, yaitu fakta-fakta yang disajikan itu adalah aktual, faktual, sesuai dengan empiris. Nah, itu adalah menyajikan fakta. Tidak leonastis. Cara penyampaiannya, kalimatnya adalah efektif, tidak kalau bahasa Jawanya mungkin mencela-menceli, tidak boros kata, harus sesuai dengan EYD, itu adalah leonastis. Lalu ragam formal ya, menggunakan bahasa yang baku. Nah, ini ciri-ciri dari karya ilmiah. Lalu kaidah dan teknik penulisannya bagaimana? Kaidah dalam penulisan karya ilmiah itu yang pertama adalah menggunakan kalimat yang sesuai dengan SPO, subjek, predikat, objek. Di sini ada diksinya, ada pilihan kosakata yang digunakan seperti apa. Itu harus ada, kaidahnya itu wajib terpenuhi. Atau bahasa lain adalah grammarnya. Lalu teknik notasi dalam menyebutkan sumber pengetahuan ilmiah yang digunakan itu seperti apa. Kutipan langsung ataupun tidak langsung itu wajib digunakan. Karena memang dalam penulisan kaidah karya ilmiah itu wajib ada yang namanya kutipan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang kutipan itu nantinya akan digunakan sebagai bagian dari memperkuat argumen penulis atau peneliti. Apa sih jenis karya ilmiah? Jenis karya ilmiah itu bisa dikategorikan menjadi sesuai dengan bobotnya. Yang pertama, karangan ilmiah.
karangan semi ilmiah atau populer, lalu karangan non ilmiah. Karangan ilmiah tentu di situ ada jurnal, ada buku, disertasi, tesis, skripsi itu karangan ilmiah. Karangan semi ilmiah populer di situ ada bermacam-macam di situ ya. Ada novel di situ, ada apa namanya karangan semi populer yang lainnya. Lalu non ilmiah itu ada opini, tajuk rencana dan seterusnya. Ini jenis-jenisnya karya ilmiah. Nah, selain itu apa? Ada makalah dan artikel ini yang sering digunakan, yang sering kita gunakan terkait dengan karya ilmiah. Bagaimana karya ilmiah itu merupakan bagian yang bisa disajikan untuk menyelesaikan permasalahannya. Ini di kalangan akademis, kita di kalangan akademis pasti akan menyajikan makalah maupun artikel yang sering kalian gunakan, misalkan di semester sebagai penugasan gitu. Dan skripsi paper ini juga bagian dari karangan ilmiah yang memang digunakan ya, baik itu untuk S1, S2 maupun S3. Nah, itu jenis-jenis karangan ilmiah yang memang ada di Indonesia. Dan mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.